Kenalkan, nama saya Arjuna. Nama saya Stefina Diana. Nama saya Indi Erlina. Nama saya Cynthia Febrianti. Nama saya Muhammad Abdin Daksono. Pengertian minyak bumi. Minyak bumi merupakan komoditi hasil tambang yang sangat besar. Peranannya dalam perekonomian Indonesia. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa. Penyusun utama minyak bumi adalah hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatis. Komponen minyak bumi: 1. Hidrokarbon, 2. Senyawa belerang, 3. Senyawa nitrogen, 4. Senyawa oksigen. Tabel minyak bumi secara umum. Jenis senyawa hidrokarbon, jumlah atau persentase 90-99%. Contoh: alkana, sikloalkana, dan aromatis. Senyawa belerang 0,1-7%, tiolkana, RSR, alkanatiol, RSH. Senyawa nitrogen 0,01-0,9%, pirol, C4H5N. Senyawa oksigen 0,01-0,04%, asam karbosilat, RCOOH, organologam sangat kecil. Senyawa logam nikel. Proses terjadinya minyak bumi. Ilustrasi pembentukan minyak bumi secara umum. 1. Ganggang hidup di danau tawar atau juga di laut mengumpulkan energi dari matahari dengan fotosintesis. 2. Setelah ganggang-ganggang ini mati, maka akan terendapkan di dasar cekungan sedimen dan membentuk batuan induk. 3. Batuan induk akan terkubur di bawah batuan-batuan lainnya yang berlangsung selama jutaan tahun. 4. Karbon terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrokarbon. Pengolahan minyak bumi. Destilasi bertingkat. Pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan destilasi bertingkat, yaitu proses destilasi berulang-ulang, sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik-titiknya. Hasil pada proses destilasi bertingkat ini meliputi fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG atau LPG. LPG digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan mobil BBG atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin atau premium atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut juga sebagai bensin berat. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur atau bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar bensin diesel. Fraksi kelima atau disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Tahap kedua, cracking atau perengkahan. Perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, dan isomerisasi atau perubahan isomer. Proses cracking dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, perengkahan termal adalah proses perengkahan dengan menggunakan suhu dan tekanan tinggi saja. Kedua, perengkahan katalik adalah proses perengkahan dengan menggunakan panas dan katalisator untuk mengubah destilasi yang memiliki titik-titik tinggi menjadi bensin dan kerosin. Proses ini juga akan menghasilkan butana dan gas lainnya. Yang ketiga, perengkahan dengan hidrogen atau hydrocracking adalah proses perengkahan yang merupakan kombinasi perengkahan termal dan katalik dengan menyuntikkan hidrokarbon pada molekul fraksi hidrokarbon tidak jenuh. Dengan cara seperti ini, maka dari minyak bumi dapat dihasilkan LPG, nafta, kerosin, aftur, dan solar. Jumlah yang diperoleh akan lebih banyak dan mutunya lebih baik dibandingkan dengan proses perengkahan termal atau perengkahan katalitik saja. Tahapan cracking.
Alkilasi adalah suatu proses penggabungan dua macam hidrokarbon isoparafin secara kimia menjadi alkilat yang memiliki nilai oktan tinggi. Alkilat ini dapat dijadikan bensin atau afgas. Polimerisasi. Polimerisasi adalah penggabungan dua molekul atau lebih untuk membentuk molekul tunggal yang disebut polimer. Tujuan polimerisasi ini adalah untuk menggabungkan molekul-molekul hidrokarbon dalam bentuk gas atau etilen propana menjadi senyawa nafta ringan. Reformasi. Reformasi adalah proses yang berupa perangkahan termal ringan dari nafta untuk mendapatkan produk yang lebih mudah menguap, seperti olefin, dengan angka oktan yang lebih tinggi. Di samping itu, dapat pula berupa konversi katalitik, komponen-komponen nafta untuk menghasilkan aromatik dengan angka oktan yang lebih tinggi. Isomerasi. Dalam proses ini, susunan dasar atom dalam molekul diubah tanpa menambahkan atau mengurangi bagian asal. Hidrokarbon garis lurus diubah menjadi hidrokarbon garis bercabang yang memiliki angka oktan lebih tinggi. Dengan proses ini, N-butana dapat diubah menjadi isobutana yang dapat dijadikan sebagai bahan baku dalam proses alkilasi. Ekstraksi, proses pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu lebih baik. Kristalisasi, proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya, misalnya dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan lilin. Treating atau pembersihan dari kontaminasi. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik atau NaOH, tanah liat atau hidrogenasi. Tabel fraksi hasil pengolahan minyak bumi. Titik didih kurang dari 20 derajat Celcius. Jumlah atom karbon C1 sampai C4. Kegunaan bahan bakar gas dikenal sebagai LPG atau LPG. Bahan baku pembuatan berbagai produk petrokimia. 20 sampai 60 derajat Celcius C5 sampai C6 dikenal sebagai petroleum ether, merupakan pelarut nonpolar digunakan sebagai cairan pembersih. 60 sampai 100 derajat Celcius C6 sampai C7 ligrolin atau nafta, pelarut nonpolar dan cairan pembersih. 40 sampai 200 derajat Celcius C5 sampai C10 bensin sebagai bahan bakar minyak. 175 sampai 325 derajat Celcius C12 sampai C18 kerosin atau minyak tanah, bahan bakar jet. 250 sampai 400 derajat Celcius C12 ke atas, solar, minyak diesel. Zat cair C20 ke atas, oli, pelumas. Zat padat C20 ke atas, lilin, parafin, dan aspalter. Kegunaan minyak bumi dan residu. 1. Gas alam, gas dari hasil destilasi yang digunakan untuk keperluan bahan bakar rumah tangga atau pabrik. 2. Bensin, bensin digunakan 1 sebagai bahan bakar motor. 2. Bahan ekstraksi, pelarut, dan pembersih. 3. Nafta, nafta adalah bahan yang memiliki titik didih antara gasolin dan kerosin yang digunakan untuk 1. Pelarut dry cleaning atau pencuci. 2. Pelarut karet. 3. Bahan awal etilen. 4. Bahan bakar jet dikenal sebagai JP4. Solar dan diesel. 1. Pada bahan bakar motor diesel tipe besar seperti bus dan truk. 2. Memproduksi uap. 3. Mencairkan hasil perindustrian. 4. Membakar batu. 5. Mengerjakan panas dari logam. Minyak pelumas atau oli digunakan untuk melumasi mesin-mesin, lilin untuk penerangan, kertas pembungkus berlapis, lilin batik, korek api, bahan pengkilap seperti semir sepatu. Minyak bakar sebagai bahan bakar di kapal, industri pemanas, dan pembangkit listrik. Bitumen, materi aspal digunakan sebagai lapisan anti korosi dan pengedap suara. Kerosin digunakan sebagai minyak tanah, bahan bakar jet dikenal dengan pesawat udara. Dampak pembakaran bahan bakar. Pembakaran bahan bakar minyak akan menghasilkan gas-gas sisa pembakaran.
Pembakaran sempurna hidrokarbon dalam minyak bumi akan menghasilkan CO2 dan H2O. Pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan asap dan butiran halus dari jelaga, karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Dampak yang pertama yaitu pencemaran udara. Beberapa penyebab pencemaran udara yaitu asap cerobong pabrik dan knalpot kendaraan bermotor, asap rokok, pembakaran atau kebakaran hutan membebaskan CO2 dan CO ke udara. Radioaktif dari pencobaan nuklir atau bom atom membebaskan partikel-partikel debu radioaktif ke udara. Asap pembakaran batu bara dari pembangkit listrik membebaskan partikel nitrogen oksida dalam kurung NO2 dan oksida sulfur dalam kurung SO2. Pencemaran udara menimbulkan banyak dampak merugikan. Dampak pencemaran udara tersebut misalnya menurunkan kualitas udara untuk pernapasan semua organisme, menyebabkan terjadinya keracunan akibat pengikatan CO2 hasil dari pencemaran udara, menyebabkan kebocoran lapisan ozon, meningkatkan potensi penyakit kanker kulit dan paru-paru. Dampak yang kedua yaitu terjadinya hujan asam. Karakteristik hujan asam memiliki pH di bawah kadar normal, yakni di bawah 5,7. Terjadi karena adanya peningkatan kadar asam nitrat dan sulfat yang ada di dalam polusi udara. Awal terjadinya karena disebabkan oleh peningkatan emisi sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang ada di atmosfer, meningkatkan seseorang terserang gangguan jantung dan paru-paru, membuat kulit menjadi gatal-gatal dan memerah, berisiko menyebabkan pusing bagi orang yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah. Sedangkan karakteristik yang lainnya yakni yang meliputi warna dan juga rasa. Hujan asam ini tidak ada bedanya dengan hujan yang lainnya. Dampak yang ketiga yakni efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida di atmosfer bumi sehingga membuat semakin banyak gelombang yang dipantulkan dari permukaan bumi diserap oleh atmosfer. Untuk lebih jelasnya lagi sudah tertera pada gambar. Dampak yang keempat yaitu kebocoran tangker minyak di laut. Kebocoran tangker minyak ini akan menyebabkan terjadinya pencemaran air di laut dan mengakibatkan kerusakan ekosistem laut sehingga banyak biota laut yang musnah. Dampak yang kelima yaitu kesehatan masyarakat terganggu. Efek dari pembakaran bahan bakar ini dapat mengganggu kesehatan masyarakat, sehingga masyarakat akan mengalami beberapa penyakit serius, di antaranya sebagai berikut: sesak nafas, tingginya kadar timbal dalam hemoglobin, penyakit paru-paru. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.